Bab 301. Titik lemah meriam Moketo mendengar hal ini dan mengangkat alisnya. Bangsa Turkestan yang secara tiba-tiba mengirim pasukan untuk membantu sama sekali di luar dugaan. Lagi pula, sebelumnya telah dikirim utusan khusus untuk mengundang bangsa Turkestan. Diharapkan bahwa bangsa Turkestan juga dapat mengirimkan pasukan untuk menyerang dari dua arah sekaligus untuk menyerang prajurit Daksya. Namun, Khan Turkestan menolak undangan tersebut secara langsung. Mengapa sekarang mereka mengirim 10.000 pasukan untuk mendukung? Apakah yang dipikirkan bangsa Turkestan? Hanya mengirim 10.000 pasukan, itu tidak akan banyak membantu. Tidak perlu pedulikan mereka. Mereka tidak akan memberikan kontribusi yang berarti. Namun, Moketo lebih bijaksana. Meskipun bangsa Turkestan telah menderita kekalahan dan banyak kehilangan, kekuatan mereka tetap jauh lebih besar daripada kita. Kita akan menunggu kedatangan mereka dan bertanya lebih lanjut. Selain itu, karena putri bangsa Turkestan memimpin pasukan secara langsung, pastikan tidak ada yang berperilaku tidak sopan. Moketo yang berpengalaman, khawatir bahwa para prajuritnya akan mengejek putri Turkestan dengan sinis. Jika mereka menyinggung bangsa Turkestan, itu akan sangat merugikan mereka. Namun, banyak yang tidak peduli, merasa bahwa dalam situasi ini, mencoba menyenangkan putri Turkestan adalah hal yang mustahil. Paling-paling, mereka hanya bisa bersikap sopan dan tidak mengejeknya. Mereka mengirim seseorang untuk menyambut Xiaoyao, sang putri Turkestan, ke dalam kamp besar. Liu Yi memberi hormat kepada Tuan Moketo, kata Xiaoyao sambil memberi hormat. Putri Liu Yi tidak perlu bersikap terlalu formal, membawa pasukan untuk mendukung peperangan ini sudah merupakan hal yang luar biasa, jawab Moketo dengan sikap sangat ramah. Namun, di dalam hatinya, dia masih sangat bingung mengapa bangsa Turkestan mengirim seorang putri untuk membantu. Setelah Xiaoyao duduk, Moketo langsung bertanya, kami telah mengirim undangan kepada Khan Turkestan, meminta bantuan untuk menyerang Daksya. Khan sudah menolak, jadi mengapa sekarang putri datang? Begini, bangsa Turkestan kami mengalami kekalahan besar terakhir kali, dan kerugian kami sangat besar. Perbekalan tidak cukup untuk mendukung perjalanan jauh, ayahku tidak bisa mengirim lebih banyak pasukan untuk mendukung. Aku yang memohon dengan sangat sehingga dia setuju untuk mengirim 10.000 prajurit. Tuan Jenderal tidak perlu khawatir, meskipun pasukanku sedikit, mereka semua adalah prajurit elit, jawab Xiaoyao. Hal ini sudah diketahui oleh banyak orang, jadi tidak perlu menyembunyikannya lagi. Lagi pula, ketidakdatangan bangsa Turkestan sebelumnya telah membuat pihak lain tidak puas, jadi Xiaoyao hanya bisa bersikap lebih rendah hati. Aku mengerti, jika putri memimpin langsung, tentu pasukan Anda bukan pasukan lemah, kata Moketo sambil tersenyum. Ada satu permintaan yang ingin aku ajukan, semoga Jenderal dapat menyetujuinya. Xiaoyao langsung menuju ke intinya. Apapun permintaan putri, aku pasti akan membantu, jawab Moketo. Pasukan yang kubawa ini sedikit, jadi tidak akan banyak berguna dalam pertempuran frontal. Tujuanku kali ini adalah menghadapi Panglima Daksya, Lin Hai. Jika dia ada di pasukan, biarkan aku yang menanganinya, kata Xiaoyao. Nama Lin Hai sudah semakin terkenal, baik karena kemenangannya melawan bangsa Turkestan sebelumnya maupun insiden baru ini ketika dia mempermalukan delegasi dari Tibet. Moketo sudah lama merasa sangat marah terhadap Lin Hai. Apakah putri memiliki dendam pribadi dengan orang ini? Tanya Moketo, sedikit kebingungan. Meskipun kekalahan bangsa Turkestan sebagian besar disebabkan oleh Lin Hai, sangat aneh bagi seorang putri untuk ingin menangkapnya sendiri, bahkan jika ini adalah masalah balas dendam, target pertama seharusnya adalah Lin Tiangui. Moketo bisa menebak bahwa alasan Xiaoyao datang adalah karena Lin Hai. Dengan penuh kebencian, Xiaoyao menjawab, ini adalah cerita yang panjang. Aku pernah menyusup ke Daksya untuk mengumpulkan informasi dan beberapa kali bentrok dengan Lin Hai. Dialah yang merusak rencana-rencana besarku. Aku harus menangkapnya dan menghancurkannya untuk membalaskan dendamku. Begitu rupanya, permintaan putri bisa diterima. Namun, dalam pertempuran melawan Daksya, Anda tetap harus berkoordinasi, kata Moketo. Tidak mungkin membiarkan mereka hanya menonton dan tidak berpartisipasi. Tentu saja, Jenderal bisa memberi perintah kapan saja, jawab Xiaoyao. Hahaha, putri benar-benar pengertian. Ayo kita persiapkan diri, kita akan mengirim pasukan untuk menyerang kota dan menguji kekuatan musuh. Meskipun Moketo tidak berniat untuk berperang secara langsung dengan pasukan utama Daksya, dia merasa perlu menunjukkan kesan bahwa mereka menyerang kota untuk mencegah prajurit Daksya keluar dengan mudah. Setelah beberapa kali serangan,
Moketo berniat menggunakan taktik, menghilang seperti cicada, meninggalkan pasukan untuk merampok perbekalan Daxia. Moketo tidak menyembunyikan rencananya dari Xiao Yao, dan setelah mendengar penjelasan tersebut, Xiao Yao langsung menyetujuinya sepenuhnya, meskipun pasukan berkuda mereka terkenal garang dan biasanya unggul dalam pertempuran frontal, mereka juga ingin menghindari banyak korban, karena populasi mereka sangat sedikit, merekrut prajurit baru sangat sulit. Jika mereka mengalami banyak korban, mereka harus membayar kompensasi yang besar, hal yang tidak bisa mereka tanggung. Negara-negara kecil ini memiliki tanah yang tandus dan hanya bergantung pada peternakan, sehingga mereka tidak memiliki banyak pajak. Sebagian besar kekayaan mereka berasal dari merampok rakyat Daxia. Menyerang kota adalah hal yang paling berisiko dan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Mereka hanya akan menggunakan sejumlah kecil pasukan untuk serangan uji coba. Selama mereka terlihat menyerang kota, itu sudah cukup. Tak lama, seluruh pasukan berkumpul, mengepung kota. Lin Hai dan Lin Tiangui berdiri di tembok kota, memandang ke kejauhan, prajurit musuh terlihat jelas. Tempat ini hampir tidak memiliki pepohonan, tidak ada tempat untuk bersembunyi, mereka memperkirakan jumlah pasukan musuh. Sepertinya seluruh pasukan mereka ada di sini. Aku ingin tahu apakah mereka cukup berani untuk menyerang, kata Lin Hai sambil tersenyum, dia sama sekali tidak tegang meskipun menghadapi musuh 2 kali lipat jumlahnya. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun perangku, mereka mungkin hanya akan mengepung dengan sedikit pasukan dan mengirim pasukan besar mereka untuk merampok perbekalan di wilayah Daxia, kata Lin Tiangui. Untung saja kita sudah mengevakuasi warga, kalau tidak, mereka pasti akan menderita, kata Yuhuasi dengan penuh rasa syukur, pengalamannya dalam berperang masih kurang, jadi ada banyak hal yang belum terpikirkan olehnya. Tempat ini berbeda dengan kota Liangzhou, di mana pegunungan melindungi dari serangan langsung oleh pasukan Turkestan. Kita hanya perlu mempertahankan kota di sana. Tapi di sini, semuanya adalah dataran, mereka bisa menyerang kemana saja dengan mudah. Kita harus siap sebelumnya, jelas Lin Hai. Yuhuasi mengangguk, menyimpan semua pengalaman ini dalam pikirannya. Jika mereka ingin menyerang kota untuk menakut-nakuti kita, kita juga tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Saat mereka menyerang, kita akan melakukan serangan balik. Lin Hai segera mendapat ide bagus, dia berkata kepada Lin Tiangui, aku punya rencana, kita biarkan musuh mendekat, dan saat mereka mulai memanjat tembok, kita kumpulkan semua meriam dan mulai menyerang. Setelah tembakan meriam selesai, kita kirim pasukan elit untuk melakukan serangan balik dan gunakan panah untuk melumpuhkan pasukan musuh sebanyak mungkin. Bab 302, Serangan Pertama. Lin Tiangui mengelus janggutnya. Dia merasa sangat puas. Rencanamu ini sangat bagus, menggunakan biaya terkecil untuk sebisa mungkin melukai pasukan musuh. Mereka menghabiskan banyak sumber daya untuk melatih seorang prajurit berkuda. Semakin banyak yang kita bunuh, semakin mereka akan menderita. Karena Tuan tidak keberatan, maka kita jalankan rencana ini, jawab Lin Hai sambil menjelaskan dengan rinci cara penempatan pasukan kepada Yuhuasi. Yuhuasi segera bersiap. Kali ini, mereka membawa 300 meriam, dan yang dipasang di atas tembok kota dengan jangkauan tembakan yang lebih jauh, sehingga daya hancurnya juga lebih besar. Jika musuh berani menyerang, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Lin Hai memutuskan untuk memusnahkan seluruh gelombang serangan musuh pertama, memberitahu mereka bahwa dinasti Daxia kini telah berbeda dari sebelumnya, siapapun yang berani menyerang, mereka hanya akan menghadapi kematian. Tak lama kemudian, meriam yang besar dipasang di atas tembok kota, bubuk mesiu dan peluru telah disiapkan, hanya menunggu musuh datang menyerang. Pada saat ini, ada satu hal penting yang perlu kalian ketahui, yaitu kelemahan meriam kita, kata Lin Hai. Lin Hai tidak tahu berapa lama perang ini akan berlangsung, dan sebagai komandan, mereka harus memahami kekuatan dan kelemahan mereka sendiri agar tidak membuat kesalahan di saat kritis. Apakah kelemahannya hanya karena terlalu berat dan sulit dibawa? Apalagi yang menjadi masalah? Tanya Lin Tiangui dengan kebingungan. Apakah Tuan tidak pernah memikirkannya? Karena kekuatan meriam berasal dari mesiu, musuh utama kita adalah air, jadi, saat hujan, meriam sama sekali tidak bisa digunakan. Air hujan akan membuat mesiu menjadi tidak efektif, dan meriam tidak bisa ditembakkan, Lin Hai menjelaskan dengan serius. Dan hal yang paling penting, mesiu harus disimpan di tempat yang sangat kering, jika basah, akan tidak berguna. Jika kesalahan ini terjadi pada saat krusial, seluruh pasukan kita akan kalah. Oleh karena itu,
setiap kali sebelum berperang, kita harus memeriksa dengan teliti dan memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum bertempur. Lanjutnya, peringatanmu sangat penting, setiap komandan di militer harus tahu tentang hal ini, terutama para komandan yang mengelola meriam. Mereka harus lebih memperhatikan cuaca, apakah cerah atau hujan, jawab Lin Tianhui dengan ekspresi serius. Saat ini, seluruh kekuatan militer dinasti Daxia sangat bergantung pada meriam. Jika meriam dan granat tidak berfungsi, mereka harus bertahan dengan sekuat tenaga dan tidak bisa menyerang dengan gegabah. Pertahanan di dalam kota mungkin lebih mudah, tapi jika kita harus bertempur di luar, kita harus sangat berhati-hati, tambah Lin Hai. Saat ini, sebagian besar operasi militer adalah bertahan. Namun, jika suatu hari mereka harus menyerang, mereka harus memperhatikan cuaca. Jika mendekati musim hujan, mereka harus bersiap untuk bertahan dengan ketat. Dalam situasi tersebut, meskipun meriam tidak dapat digunakan, kita tetap harus menyiapkan perlindungan dari hujan, misalnya, dengan mendirikan tenda, asalkan mesiu tidak terkena hujan, meriam tetap bisa ditembakkan. Lin Hai kemudian menjelaskan kepada semua orang bagaimana menggunakan meriam dalam berbagai kondisi cuaca. Mereka juga harus menyiapkan lebih banyak kain terpal tahan air. Sementara mereka sedang berbicara, pasukan Tibet sudah mulai bergerak. Gelombang pertama serangan hanya melibatkan 5.000 pasukan. Mereka tidak mengirim banyak orang, karena area di sekitar gerbang kota memang terbatas. Mengirim lebih banyak orang tidak akan ada gunanya, justru akan mempersempit ruang gerak dan mudah menjadi sasaran anak panah. Serangan pertama ini hanyalah percobaan untuk mengukur kekuatan pertahanan pasukan dinasti Daxia, kemudian baru menentukan strategi serangan berikutnya. Meskipun begitu, Lin Tianhui tidak berani lengah sedikit pun. Ia segera mengatur pasukan untuk bersiap mempertahankan. Pasukan Tibet membawa perisai besar, sementara pasukan di belakang mereka memikul tangga serbu yang panjang. Di tengah-tengah pasukan, mereka mendorong gerobak yang membawa balok kayu besar untuk menghantam gerbang kota. Jika gerbang bisa dihancurkan, hampir dipastikan kemenangan akan menjadi milik mereka. Pasukan Daxia yang kecil jumlahnya tidak bisa menghadapi pasukan Tibet dalam pertempuran terbuka. Saat memasuki jangkauan panah, pasukan Tibet menjadi lebih berhati-hati. Beberapa dari mereka menyiapkan busur untuk menargetkan prajurit yang berada di atas tembok kota, yang lain menggunakan perisai untuk melindungi diri mereka dan pasukan di sekitar mereka. Namun, mereka menyadari bahwa pasukan dinasti Daxia tidak menampakkan diri dan tidak ada yang menggunakan panah untuk menghentikan mereka. Komandan serangan merasa sangat senang. Dia tahu bahwa pasukan dinasti Daxia pasti menunggu mereka mendekat sebelum memulai serangan. Bagi pasukan Tibet, kerugian yang lebih sedikit di awal adalah hal yang baik, karena mereka baru bisa menerapkan strategi pengepungan saat mendekati tembok. Pasukan musuh segera mencapai tembok kota dan mulai menghantam gerbang dengan balok kayu besar, sementara yang lain meletakkan tangga di dinding dan mulai memanjat. Mulai serangan balasan, teriak Yu Huasi. Para pemanah segera melepaskan panah ke arah musuh di bawah. Sementara itu, beberapa prajurit melemparkan batu besar dan kayu gelondongan ke arah pasukan di bawah tembok. Mereka juga menuangkan minyak yang sudah dipanaskan. Minyak panas ini lebih efektif melawan prajurit musuh yang mengenakan baju besi tebal. Melihat beberapa prajurit dinasti Daxia mulai muncul, pemanah Tibet dari kejauhan juga mulai membalas serangan. Keterampilan memanah mereka sangat baik, cepat, dan tepat sasaran. Banyak prajurit Daxia yang terkena panah, memaksa yang lainnya untuk berlindung di balik tembok dan menjadi lebih berhati-hati saat membalas serangan dengan panah atau melempar batu. Mulai tembakan meriam, musuh sudah melakukan serangan penuh, dan Yu Huasi segera memberi perintah. Boom, 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 meriam mulai ditembakkan, menyebabkan kerugian besar bagi pasukan Tibet. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan serangan langsung dari meriam. Jika terkena peluru besi, baju besi mereka pun akan hancur berkeping-keping, bagian tubuh yang terbuka langsung mengeluarkan semburan darah, dan mereka terhempas oleh kekuatan ledakan yang sangat besar. Satu tembakan meriam dapat melukai banyak musuh sekaligus, menciptakan ledakan yang menyebar luas. Dengan 300 meriam, hampir seluruh area di depan gerbang kota tertutup oleh serangan meriam, menghancurkan pasukan musuh. Tidak ada yang bisa lolos dari serangan dalam jarak 70-80 langkah. Setelah 5 tembakan beruntun, mereka berhenti karena laras meriam sudah mulai panas. Asap hitam tebal memenuhi udara di atas tembok kota. Para prajurit Daxia memandang ke bawah dengan mata terbelalak. Melihat kekalahan yang diderita musuh, pasukan Tibet yang mencoba menyerang terdiam. Area di bawah tembok kota telah berubah menjadi neraka, dengan mayat-mayat yang hancur dan anggota tubuh yang berserakan di mana-mana. Sisa yang masih hidup sudah kehilangan semangat tempur.
terkejut oleh serangan dahsyat tersebut. Mereka belum pernah melihat serangan sekuat ini. Lin Hai bereaksi cepat dan segera memberi perintah, buka gerbang kota, lancarkan serangan balik. Bunuh semua orang Tibet itu. Lin Tianhui juga segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap menyerang. Pasukan kavaleri yang telah disiapkan segera bergerak keluar dari gerbang kuda-kuda. Perang berlari cepat keluar tembok, dengan semangat tinggi. Pasukan dinasti Daxia menyerang tanpa rasa takut. Pasukan musuh yang telah menderita kekalahan besar tidak memiliki keberanian untuk melawan. Mereka semua sudah ketakutan setengah mati. Satu-satunya pikiran mereka adalah melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin kaki manusia bisa mengalahkan kecepatan kuda? Mereka akhirnya merasakan betapa mengerikannya melawan pasukan kavaleri Daxia. Bab 303, Kemenangan Telak. Prajurit Tibet belum sempat bereaksi, sebilah pedang sudah menebas leher mereka. Kepala-kepala melayang tinggi di udara, tidak ada tempat untuk menghindar, karena kecepatan serangan pasukan kavaleri sangat cepat, sangat sedikit orang yang bisa melarikan diri, tidak ada waktu untuk melawan. 20.000 pasukan kavaleri langsung menyerbu dan terus membantai mereka yang masih hidup. Cao Yao dan Moketo berdiri di depan pasukan, mereka tercengang hingga terdiam, mereka belum tahu apa yang terjadi, tapi 5.000 pasukan sudah dimusnahkan semua, yang tersisa hanya orang yang masih hidup, juga dibantai oleh pasukan kavaleri Daxia. Segera bunyikan isyarat mundur, Moketo berteriak memberikan perintah, namun sudah terlambat, serangan kavaleri terjadi sangat cepat, dalam hitungan detik, jarak ratusan meter sudah terlewati. Sudah terlambat, sama sekali tidak ada waktu untuk menyelamatkan mereka. Cao Yao bergumam pada dirinya sendiri, sebelumnya ia mendengar tentang kekuatan meriam Daxia yang sangat kuat, namun tidak terlalu memikirkannya, tapi tidak disangka, digunakan untuk pertahanan kota, kekuatan meriam tersebut ternyata sangat dahsyat, tubuh manusia tidak mungkin bisa menahannya, dalam hitungan detik, 5.000 pasukan sudah habis dibantai. Namun pasukan kavaleri Daxia tidak serakah, setelah membunuh semua pasukan musuh yang menyerang kota, mereka segera kembali, dan gerbang kota kembali ditutup, seluruh medan perang menjadi sangat sunyi, tidak ada suara apapun yang terdengar. Sudah tidak mungkin mencoba menyerang kota lagi, kita harus mencari cara untuk menarik musuh keluar dan bertempur di medan terbuka. Meriam yang dipasang di atas tembok kota adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Hati Cao Yao sudah sangat dingin, dengan meriam yang digunakan Daxia untuk mempertahankan kota, bahkan pasukan kavaleri yang paling gagah pun tidak mungkin menyerang, tak peduli berapa banyak pasukan musuh, mereka pasti akan mati di bawah tembok kota. Ini artinya, pasukan Daxia sudah berada di posisi yang tak terkalahkan, dan ini juga berarti bahwa suku Turkestan tidak punya kesempatan untuk menyerang Daxia lagi. Satu-satunya cara adalah melewati dataran Tibet yang rata dan menyerbu wilayah pedalaman, menghindari pertahanan kota. Namun, cara ini juga sangat berisiko. Jika terhalang di depan, maka mereka akan terjebak antara serangan dari depan dan belakang. Sangat mudah bagi pasukan Daxia untuk mengepung mereka. Jika pasukan kavaleri mereka terkepung, mereka akan kehabisan logistik. Satu-satunya jalan adalah kematian. Cao Yao sangat khawatir, Moketo bahkan lebih merasa hancur. Tinjunya terkepal erat, matanya terpaku pada kota di depannya. Ia tak menyangka bahwa 5.000 pasukan elitnya tidak ada yang selamat, hanya dalam hitungan detik, seluruh pasukannya musnah. Semangat besar pasukan Tibet kini merosot ke titik terendah. Bagaimana bisa mereka terus bertempur? Jika hanya menyisakan 30.000 pasukan untuk mengepung kota, Moketo bisa membayangkan bahwa mereka akan segera dimusnahkan. Rencana awalnya sudah gagal sepenuhnya, dia tak berani membawa pasukannya pergi begitu saja. Akhirnya dia mengerti mengapa Daxia berani memprovokasi Tibet untuk memulai perang ini, dan mengapa mereka hanya mengirim 50.000 pasukan untuk bertahan, selama ada meriam, bahkan hanya dengan 10.000 pasukan bisa dengan mudah mempertahankan kota. Moketo meninggalkan pasukan untuk mengawasi keadaan di kota, dia membawa bawahannya kembali ke tenda untuk membahas rencana berikutnya. Sepertinya kita terlalu meremehkan kekuatan meriam Daxia, terutama saat dipasang di tembok kota dengan jangkauan yang lebih jauh, pasukan kita tidak bisa mendekat. Moketo berkata dengan wajah serius. Benar, walaupun kita mengirim lebih banyak pasukan untuk menyerang kota, tetap saja mereka tidak akan mampu bertahan. Satu-satunya cara adalah menarik musuh keluar untuk bertempur di luar kota, kata Cao Yao. Dia melihat Lin Hai di atas tembok kota memimpin pertempuran. Setelah memiliki target, dia semakin yakin, bagaimanapun juga, dia harus menemukan cara untuk mengalahkan Daxia dan menangkap Lin Hai hidup-hidup. Tapi bagaimana kita bisa menarik mereka keluar?
Dari awal pasukan Daxia tidak berniat keluar dan bertempur, mereka hanya mengandalkan meriam untuk bertahan, kata seorang Jenderal Tibet dengan percaya diri. Jangan bicara kasar pada putri. Moketo segera menegur dia, jika serangan berjalan lancar, pasukan kavaleri Turkestan tidak akan ada masalah, namun, setelah kekalahan besar ini, mereka harus mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa. Jika sekarang mereka membuat masalah dan Xiao Yao membawa pasukannya pergi, situasi akan semakin buruk. Tidak masalah, aku bisa memahami perasaan kalian. Xiao Yao tidak marah, meski melihat kekuatan meriam yang sangat dahsyat, dia tidak mundur, dia tahu bahwa meriam sangat kuat, tetapi pasti memiliki kelemahan. Jika meriam itu bisa digunakan untuk menyerang, Daxia sudah lama menyerbu wilayah Turkestan. Mereka tidak akan memberi kesempatan musuh untuk bersiap. Yang mulia, apakah Anda punya rencana? Tanya Moketo. Xiao Yao tidak ragu, dan setelah berpikir sejenak, dia menjawab, menurutku Daxia tidak hanya berencana untuk bertahan, mereka sedang mencari peluang untuk menyerang kita. Tidak mungkin, pasukan Daxia tidak sekuat kita. Selama kita tidak menyerang kota, mereka tidak akan bisa mengalahkan kita, kata Jenderal Tibet. Kamu benar, tapi menurutku, jika hanya untuk mempertahankan kota, sedikit pasukan kavaleri sudah cukup, tapi Daxia baru saja mengirim 20.000 kavaleri, yang berarti ada setidaknya 20.000 kavaleri di dalam kota. Untuk bertahan, mereka tidak perlu mengirimkan begitu banyak kavaleri. Mata Xiao Yao berkilau, menatap Moketo. Moketo pun tersadar, putri benar, mereka ingin menggunakan 20.000 kavaleri itu untuk mengalahkan kita, mungkin mereka punya senjata lain yang kita belum tahu. Benar, Daxia mampu menciptakan meriam yang sangat mematikan, mungkin mereka sudah membuat senjata yang lebih kuat. Itulah sebabnya mereka berani menghadapi kita, dan memancing kita untuk menyerang, namun, senjata baru ini mungkin juga memiliki kelemahan yang fatal, kata Xiao Yao sambil terus menganalisis, situasinya semakin jelas. Satu-satunya cara untuk menang adalah menarik pasukan Daxia keluar dan bertempur di luar kota, jangan terlalu mendekati kota. Jika mereka kalah mereka akan segera mundur ke kota, selama ada meriam, kita tidak bisa menyerang, kata Moketo. Jenderal benar, meskipun senjata Daxia sangat kuat, mereka kalah jumlah pasukan, mereka juga harus membagi pasukan untuk bertahan di kota. Pasukan yang bisa bertempur paling banyak hanya 40.000, 20.000 kavaleri dan 20.000 infanteri. Jika kita bisa memisahkan mereka dan mengepung mereka, senjata seperti apapun tidak akan bisa mengancam kita, kata Xiao Yao. Tapi bagaimana cara kita menarik mereka semua keluar? Jenderal Daxia tidaklah bodoh. Xiao Yao tersenyum dan berkata, itu mudah. Kita hanya perlu berpura-pura menghindari kota dan menyerang wilayah Daxia. Apakah mereka akan tetap di dalam kota? Sepertinya hanya itu yang bisa kita lakukan. Moketo mengangguk. Aku punya satu cara untuk membuat meriam Daxia tidak berfungsi. Tiba-tiba seorang jenderal berkata. Bersambung